Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahi nabi wal ali. Yusurukum li ahli ad-dar, yusurukum li ahli an-nawbah, yusurukum li ahli al-hilli wal 'adli. Amma ba'du. Alhamdulillah, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar. Salah satunya adalah nikmat iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat kita dijadikan daripada umat, daripada seseorang kekasih yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluknya yang lain, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita ingin membagikan kepada kalian semua daripada pentingnya kita berpuasa di hari Asyura, fadilah-fadilah hari Asyura, ataupun peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang sudah terjadi di hari Asyura ini, ataupun asbab daripada kenapa kita disunnahkan untuk puasa Asyura. Asyura ini diambil daripada kalimat al-ashir dari bahasa Arab, yaitu hari ke-10. Asyura minal Muharram, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Sebab daripada kita disunnahkan puasa Asyura ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang mana Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk kota Madinah, pada saat itu beliau menemukan orang-orang Yahudi pada saat itu mereka berpuasa di hari Asyura. Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpuasa Asyura? Apa munasabahnya kalian ini berpuasa Asyura? Kata mereka, orang-orang Yahudi menjawab, kami puasa Asyura karena di dalam puasa Asyura ini najjallahu fihi Musa. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Musa daripada Fir'aun, dan di saat hari itu juga Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan kaum-kaum. Oleh karena itu Nabi Allah Musa alaihissalam berpuasa di hari Asyura. Kenapa berpuasa? Karena beliau pada saat itu menunjukkan rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kejarannya Fir'aun. Orang Yahudi berkata, oleh karena itu kami juga berpuasa. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar daripada ucapan orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak Nabi Muhammad, kami lebih pantas untuk berpuasa dikarenakan rasa syukur kami Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan Nabi Allah Musa daripada Fir'aun, daripada kami yang Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa di hari Asyura. Itu sebab daripada disunnahkannya kita berpuasa hari Asyura. Dan termasuk daripada sunnah juga, kita disunnahkan untuk membarengi puasa Asyura ini di hari sebelumnya, sebelum Asyura atau di hari setelah Asyura. Hikmahnya termasuk daripada hikmahnya kita puasa sehari sebelum Asyura ini agar kita membedakan daripada amalan-amalan Yahudi tersebut. Orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura, agar kita membedakan daripada mereka kita puasa sebelum hari Asyura juga, yang kita kenal sekarang dengan sebutan Yom Tasu'a. Kata Nabi Muhammad, lain bagitu ilal yawmil muqbil, lain bagitu ilal amil muqbil la asuman at-tasi. Nabi Muhammad, kalau seandainya aku masih hidup, kata Nabi Muhammad, di tahun yang akan datang, maka aku akan puasa juga, kata Nabi Muhammad, di hari ke-9. Itu adalah sebab-sebab kenapa kita disunnahkan untuk puasa Asyura. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Asyura yang sudah kita tahu bersama, peristiwa tersebut peristiwa diselamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam daripada kejarannya Fir'aun, yang mana ketika Nabi Allah Musa alaihissalam dia tahu, wah ini Fir'aun nggak mungkin beriman sama dia. Oh ini Fir'aun nggak mungkin menerima kebenaran yang dibawa Nabi Allah Musa alaihissalam untuk dia, nggak mungkin terima. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan firman kepada Nabi Allah Musa, wahyu Nabi Allah Musa. Kata Allah, wahai Musa,
kau keluar dari Mesir. Kau bawa semua kaum-kaummu yang beriman kepadamu, kau keluar daripada Mesir. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam keluar daripada Mesir, Fir'aun tahu, dia nggak terima. Akhirnya dia mengejar Nabi Allah Musa, niat untuk membunuh Nabi Allah Musa alaihissalam. Sampailah Nabi Allah Musa di laut. Akhirnya Allah perintahkan Nabi Allah Musa untuk membelah laut tersebut menggunakan asa. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalak. Akhirnya ketika dipukul itu laut itu terbelah menjadi dua. Ya, Nabi Allah Musa lewat sama kaum-kaumnya, akan tetapi Fir'aun Allah tenggelamkan pada saat itu. Dan banyak-banyak lagi peristiwa-peristiwa yang lain, seperti peristiwa Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Nabi Allah Adam. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Ibrahim daripada Namrud. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Yunus alaihissalam daripada perutnya Al-Hut. Allah Subhanahu wa taala kembalikan penglihatan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika dia berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kan awalnya buta, akhirnya berjumpa Nabi Allah Yusuf, Allah kembalikan penglihatan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Dan juga di hari itu Allah Subhanahu wa taala, di hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya Nabi Allah Daud. Di ba'da riwayah Allah juga memberikan Nabi Allah Sulaiman kerajaan di hari. Dan di hari Asyura juga ada peristiwa penting yang terjadi, yaitu meninggalnya atau syahidnya Sayyidina Husain ibnu Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam peristiwa ini yang perlu kita garis bawahi ma'asyiral hadirin, di dalam peristiwa kematiannya Sayyidina Husain alaihissalam, kita tidak diperintahkan untuk bersedih, berlarut-larut, untuk menyiksa diri kita dan selainnya. Karena di dalam kematian para anbiya, di dalam kematiannya para salihin, dalam kematiannya Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, kematiannya orang-orang yang besar, itu tidak ada di dalam kitab, tidak ada di dalam sunnah. Itu kita untuk dianjurkan di dalam tajdidul wujud, memperbarui daripada rasa sedih kita itu nggak ada. Kan kita sering ikut acara haul, kita sering hadir haul fulan, habib fulan, kiai fulan dan fulan. Apa yang kita dengar di haul tersebut? Yang kita dengar managib, perjalanan daripada hidupnya mereka, kebaikan mereka yang dianjurkan bagi kita untuk kita ikuti, ilmunya mereka, adabnya mereka, akhlaknya mereka, dan juga orang-orang soleh, apalagi seperti Sayyidina Husain alaihissalam, cucu kesayangan Nabi Muhammad. Ketika mereka meninggal, itu adalah hari raya paling besar bagi mereka, karena orang-orang soleh meninggalnya mereka itu hari raya. Karena apa? Pada saat itu mereka berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal mautu lil muhsinil awwabi tuhfatuhu wa fihi fal mautu lil muhsinil awwabi tuhfatuhu wa fihi kullu alladhi yabgha wa yartadu liqal karimi ta'ala majduhu wa sama ma'an na'imil ladhi ma fihi adkar. Kematian orang-orang muhsin, orang-orang yang baik, orang-orang yang beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hadiahnya apa? Hadiahnya mereka berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Asyura. Adapun fadilah-fadilahnya begitu banyak, fadilah-fadilah daripada Asyura. Salah satunya adalah Asyura ini, bulan Muharram ini adalah bulan yang mana puasanya itu lebih afdol setelah puasa Ramadan. Kata Nabi Muhammad, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling bagusnya puasa, paling afdolnya puasa setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram. Kemudian juga Nabi Muhammad katakan, ketika kita puasa Asyura, itu ibaratnya puasa Asyura ini bisa memberikan kita kafarah dzunub am. Jadi kita puasa Asyura, tapi puasa kita ini bisa memberikan kita kafarah. Jadi kafarah untuk dosa kita selama satu tahun. Kemudian puasa Asyura ini ya'dil siyam sana, itu setara dengan puasa satu tahun. Itu fadilah-fadilah yang begitu besar yang Allah siapkan untuk kita di hari Asyura. Adapun amalan-amalan yang harus kita lakukan di hari Asyura ini banyak sekali yang sudah kita ketahui bersama.
atau syiah halal iyal, seperti kita memberikan keluarga-keluarga kita yang susah daripada uang, kita berikan kesenangan kepada mereka, seperti apa, pakaian mungkin, makanan kepada mereka, dan juga kita memberikan kepada mereka rizki, termasuk daripada rizki yang halal. Kemudian juga disunahkan di sini kita untuk membaca daripada suratul Ikhlas, dianjurkan untuk membaca suratul Ikhlas sebanyak 1000 kali, seperti apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barang siapa yang membaca suratul Ikhlas sebanyak 1000 kali di hari Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat dia. Nadhara Rahmanu ilaih, Allah akan memandang dia. Wa man nadhara Rahmanu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memandang dia, Allah sudah melihat dia dengan penglihatan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lam yu'adzibhu abada. Allah enggak mungkin mengazab daripada orang tersebut. Dan daripada amalan-amalan juga di hari Asyura ini ya, kita menziarahi daripada orang-orang soleh, orang-orang alim, habaib, ulama, kiai, baik mereka yang sudah meninggal ataupun yang masih ada. Atau kita menjenguk orang-orang yang kerabat kita yang lagi sakit, saudara kita, orang tua kita, siapapun mereka, saudara kita sama muslim, kita kunjungi mereka. Dan juga di amalan juga kita di hari Asyura ini kita memegang, mengusap daripada kepalanya anak-anak yatim. Tapi ya kita usap kepala mereka itu ya niatnya kita kasihan, sayang, lillahi ta'ala. Dan yang mengusap kepala anak yatim dengan tujuan dia lillahi ta'ala, setiap daripada helaian satu helai rambut yang dia elus di situ Allah Subhanahu wa taala berikan dia 10 daripada hasanah kebaikan. Kemudian di sini juga kita dianjurkan untuk memotong kuku kita, dan juga kita dianjurkan untuk silaturahim, kita menyambung daripada tali silaturahim. Itu daripada amalan-amalan fadilah-fadilah di hari Asyura. Sebelum kita tutup daripada kesempatan kali ini, yang paling terpenting masyaallah hadirin yang harus kita lakukan, misalnya kita tidak bisa mengamalkan semua amalan itu. Kita mungkin hari ini kita nggak bisa puasa dikarenakan kita banyak pekerjaan, kita sakit, ataupun ada udzur-udzur yang lain yang tidak bisa kita lakukan. Yang paling terpenting di hari yang agung ini ya, kita jaga diri kita, jangan sampai kita na'sillah, jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang seperti ini. Kalau kita tidak bisa berbuat taat, kita jangan berbuat maksiat.